Shalom semuanya. Apa kabar di hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik semuanya. Amin. Coba kasih salam kiri dan kanan. Katakan, saya senang ada bersama denganmu di rumah Tuhan. Sudah semuanya? Ada yang masih ngobrol? Katakan, saya senang ada di rumah Tuhan bersamamu. Ya, oke. Semua penuh sukacita, semua senyum. Amin. Banyak pergumulan gak? Banyak ya? Kasih ke Tuhan gak? Apa Bi? Oh kasih, amin. Yang suara paling gede, paling banyak pergumulan. Tos jauh, Ardi. Oke. Tema hari ini Tuhan kasih buat saya adalah hidup bersama dan bersatu dalam Kristus. Ya, kalau kita hidup bersama tapi tidak bersatu, sama aja bohong, ya enggak? Jalan sendiri, ya sama-sama, ya kan? Kayak di pelayanan, pagem kemana kita kemana, ya enggak? Tapi kita harus satu, ya enggak? Amin. Ya. Hampir semua orang memiliki kerinduan agar bisa hidup bersama dengan baik, dengan aman, dengan rukun, dengan harmonis. Terlepas orang itu sudah menikah ataupun belum menikah. Saya mau nanya nih, apa di sini ada yang punya kerinduan yang berbeda? Saya nggak mau ada orang lain, saya mau sendiri. Ada nggak punya kerinduan seperti itu? Kita sepakat semua ya? Ya, jadi mau hidup bersama ya dengan baik. Ini kerinduan. Ya, dengan baik, dengan rukun, ya, dengan aman, dengan damai. Amin. Ya, Tuhan bilang tidak baik memang manusia itu seorang diri saja. Tahu nggak? Tuhan ngomong sama siapa? Tuhan ngomong tentang siapa? Ada tahu nggak? Adam, voice. Tapi kalau dilihat tampang-tampang paling banyak, kayak suara yang paling kencang sama Oyang sama Pagem. Yang lain bengong aja. Kayaknya kalau dilihat nggak lulus sekolah minggu nih. Ya benar. Tuhan Allah ngomong sama Adam. Ya Tuhan Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya. Makanya aku cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya kita kilas balik sekolah minggu lagi ya kan? Jadi Tuhan bentuk dari debu tanah, hewan, ya kan, ternak, burung-burung, terus Tuhan bawa kepada Adam, bapak leluhur kita. Tuhan lihat dia memberi nama, tapi Tuhan lihat, aduh, nggak ada yang sepadan, ya kan? Akhirnya Tuhan suruh Adam tidur nyenyak. Diambil tulang rusuknya, ya kan, satu, dibangunlah perempuan. Waktu pas Adam ngelihat perempuan, Hawa ini dibanding, wah inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Makanya perempuan itu dinamakan, makanya namakan perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Ya, kita percaya bahwa hidup kita itu memerlukan orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi kalau makan minimal itu suami, ya istri, kalau udah agak gede dikit udah punya anak, kita akan bertemu lagi dengan ada ipar, ya kan, ada besan, ada mertua, ya kan. Kalau di lingkungan pekerjaan, ada yang kuliah, ada dosen, ya kan? Ada siswa, ada mahasiswa, dan di lingkungan pelayanan ada gembala, ada kita semua, ya, dengan karakter yang berbeda-beda, ya enggak? Kita bersyukur, kita ditempatkan di sini ya, kita boleh
berkumpul bersama dalam lingkup keluarga besar Chosen Generation. Sorry, ini saya sebenarnya bawa Alkitab buat baca juga. Jadi hidup bersama, ya, kita nggak sendiri, ada orang-orang di sekitar kita. Kalau minimal hidup bersama itu ada sahabat, ya kan? Kalau orang-orang yang belum menikah ataupun orang udah menikah juga, ya kan? Suami sahabatnya istri, istri sahabatnya suami, ya kan? Nggak mungkin lah Bu Fitri punya obrolan ngomong sama Frans atau ngomong sama buaya, ngomong sama Mas Ari, ya kan pasti curhatnya sama suami sendiri dong, ya enggak? Pasti curhatnya sama suami. Kalau zaman dulu itu bilangnya konco, ya konco, sohib. Kalau zaman sekarang bilangnya bestie, ya kan? Ada lagi tuh apa? BFF, best friend forever. Wis, ini anak muda yang ngomong. Oke, jadi kalau kita punya sahabat, kita kan bisa curhat, ya kan, bisa ngobrol. Apa aja kita bisa bahas ya kan? Kita punya sahabat, kalau suami istri bisa punya hobi sama-sama. Kayak saya sama suami jalan, ya kan? Jalan kiter-kiter itu, ya kan? Berapa kilo gitu, ya kan? Atau Pagem, Bugem, Heni sama Ardi pelayanan bareng, ya kan? Kemana-mana bareng, ya kan? Apa aja bisa diobrolin sama sahabat sejati kita, ya kan? Terus pasti kita lebih terbuka kalau sama sahabat kita, ya kan? Begitu juga dengan anak-anak di sini, ya sahabat, ya kan? Orang tua itu jadikan sahabat, jangan orang lain. Takutnya kalau kita salah sharing, kita sharing sama orang, maaf kata orang yang gak percaya, ya bukan dapat masukan yang baik, malah tambah hancur, ya enggak? Jadi jadikan orang tua sahabat kita, apa aja bisa ngobrol sama orang tua, karena orang tua itu punya pengalaman lebih, ya lebih dari kita. Ya, kita ditempatkan dalam satu keluarga, sebenarnya secara jasmani mungkin, ya kan, secara jasmani kita mama, papa, ya kan, tante, om, ya anak sama orang tua. Tetapi secara rohani di hadapan Tuhan, kita sama-sama anak, ya kan. Kita bisa sama-sama sharing, ngobrol apapun. Anak-anak ya, yang masih punya orang tua bersyukur. Jangan dibiarin papanya diem aja, ya. Yosua, Remanuel, Caleb, ya. Andreas masih punya papa, ajak ngobrol papanya. Udah papanya nggak punya pasangan, nggak diajak ngobrol, diem dia, ya nggak, diajak ngobrol, ya kan. Kan lumayan Bang Jong ngeladenin 4 anak, ya nggak. Jadi gitu, jadi bisa curhat sama orang tua, ya. Kalau kita di kitchen set itu sering juga ngobrol, sampai Bu Bendahara bilang, aduh kadang ketawa sampai ngakak-ngakak, sendiri dia di rumah, ya kan. Mungkin tetangga mikir, nah apa tuh ibu, tawa sendiri gitu loh. Karena kalau mau makan kita sudah ngobrol di grup, wah luar biasa gitu loh, ya Neng Rita. Luar biasa, apalagi ketemu teman sefrekuensi, wah udah deh, nyambung, ya kan, bercandanya, ngobrolnya, ya kan, nggak ada yang tersinggung, ya enggak. Semua kita nikmati dengan penuh sukacita, ya kan. Kita bersyukur banget. Kita di sini juga punya sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati itu dia setia dan dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kalau manusia mungkin pasti suatu saat dia akan tinggalkan kita,
ya kan, baik suami maupun istri. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Tuhan katakan kita sahabatnya, tapi ada syaratnya kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ya, dan beberapa hari ini Tuhan bukain ke pribadiku, Tuhan ajarin. Kalau perintah Tuhan itu banyak ya, banyak banget. Kita semua mungkin ada yang ngelotok, ya kan? Ada yang terus dipikirkan. Tapi Tuhan ngajarin ada dua ya. Tuhan singkapkan buat saya, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, perintahnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang Tuhan singkapkan buat saya gitu loh. Jadi Tuhan terjemahkan begini. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Di ayat sebelumnya ya, ayat 19. Coba boleh dibaca deh, ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita pergunakan tubuh kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sahabat yang sejati yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Ketika kita percaya, kita dibaptis, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Pribadi Yesus itu dalam rohnya yang kudus itu tinggal dalam diri kita. Dia mengajarkan kita, ya. Kita bisa beberapa waktu yang lalu itu semua pekerjaan Roh Kudus terjadi buat anak-anak sekolah minggu ketika mereka berperang. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu best friend-nya kita, ya. Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri ada di dalam kita. Muliakan tubuh kita. Kalau kita tahu tubuh ini milik Tuhan, udah dibeli dengan darah yang mahal, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang membuat mencemarkan tubuh kita, misalnya merokok, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena itu membuat kita sakit, dan seperti Ibu Gembala ingatkan, ini kendaraan kita loh untuk kita melayani Tuhan. Kalau tubuh kita sakit, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Ya, kita pergunakan tubuh kita sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Sahabat yang sejati, Roh Kudus itu mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan ya dengan tubuhmu. Pergunakan sebaik-baiknya tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita orang tua nggak bisa cek anak-anak ya, anak-anak muda ya. Kalian bergaul, Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergunakan tubuh jasmani kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kita cemar, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus akan kasih kita kepekaan. Amin. Ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Iya, firman Tuhan itu ada di mulut kita dan di hati kita. Ketika kita bergaul, ya kan, ketika kita ada di dimanapun kita bersosialisasi bersama-sama, ingat, firman Tuhan itu ada di mulut kita. Ya, firman Tuhan itu yang akan memenangkan setiap hal
dari kuasa kegelapan yang akan menjerumuskan kita anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ketika kita percaya dibaptis, Roh Kudus ada, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita segala sesuatu. Karena dikatakan di Roma 8, sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita percaya Roh Kudus itu terus akan menuntun kita untuk melakukan semua yang dikehendaki Bapa. Tergantung diri kita sendiri gitu. Kita mau enggak? Kita tahu kita punya best friend, ya kan? BFF-nya kita itu Roh Kudus. Ya, pribadi lepas pribadi di sini. Roh Kudus itu ada. Jangan pura-pura nggak tahu, kadang Roh Kudus udah ingetin, nggak boleh gitu. Masa bodoh gitu loh kan? Kita nggak mau dengar. Udah, maafin, ya kan? Kita nggak mau dengar. Ya, itu sahabat sejati kita. Roh Kudus akan mengingatkan semua perintah-perintahnya. Ya, kalau kita mau disebut sahabat Tuhan, berarti kita harus dengar perintah Tuhan. Roh Kudus kadang berbicara di mana aja. Kita semua pasti ngalamin. Nggak ada satupun di sini nggak pernah mengalami. Semua udah dibaptis kan? Ya. Kalau kita semua udah dibaptis, Roh Kudus itu pasti ada dalam diri kita. Tapi kita ngisi nggak? Ada nggak keintiman kita dengan Tuhan? Ada nggak kita membangun kerohanian kita dengan Tuhan selama ini? Ada nggak kita mengisi hari-hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Karena hidup bersama itu dasarnya itu Kristus. Dasarnya itu Tuhan. Kita akan buka 1 Korintus 12. Ini agak panjang, tapi saya batasi di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, baru ayat 27. Jadi dasar kehidupan bersama dan bersatu itu adalah Tuhan Yesus, adalah Kristus. Ini dua hal yang Tuhan bukakan buat saya. Boleh dibaca 1 Korintus pasal 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, amin. Lanjut ayat 13. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terus ayat 14. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat terakhir ayat 27. 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Tadi di ayat 14 kalau nggak salah ya, kita dibaptis menjadi satu tubuh dan kita diberi minum dari satu roh. Ya, saya diterjemahkan ini perjamuan kudus ya Pak Gem. Jadi kita dibaptis menjadi satu tubuh, tubuh Kristus ya. Tidak ada yang merasa lebih mulia ya. Kalau tangan diterjemahin di situ ya, kalau kita baca semuanya, tangan bilang, oh aku bukan kaki, berarti aku bukan tubuh. Aku bukan mata, berarti aku bukan tubuh. Tapi Tuhan susun sedemikian rupa, itu menjadi sesuatu yang indah dan dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Tubuh Kristus itulah pondasi kita, ya, pokok, pangkal, dasarnya. Nah kita ini adalah bagian yang ada dalam tubuh Kristus. Gak ada yang patut kita megahkan, ya, gak ada. Kalau kita merasa bahwa aku lebih hebat dari dia, ingat kita anggota tubuh Kristus, anggota, gak ada yang mewah, gak ada yang istimewa
di kita semua. Semua kita sama. Kalau nggak ada tubuh nggak ada fungsinya. Ya, kalau cuma tangan doang, apa fungsinya? Nggak ada tubuhnya, tergeletak begitu. Kalau cuma mata doang, nggak ada fungsinya tanpa tubuh. Dan Kristus di ayat 27 dikatakan, Kristus adalah tubuh itu sendiri. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Gak ada yang istimewa dari kita semua. Semua kita saling membutuhkan. Tuhan menyusun begitu indah. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tempatkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebayang gak kalau mata Tuhan taruh di belakang? Ya kan? Atau kaki Tuhan taruh di kepala. Aneh kan? Tapi Tuhan bentuk sedemikian indahnya. Sehingga kelihatanlah Willy yang gantengnya, ya kan? Bu Kusuma yang cantiknya, kelihatan. Karena Tuhan sudah susun begitu indah. Ya, tapi bukan Bu Kusumanya yang cantik, penciptanya yang luar biasa, ya enggak? Tubuh itu sendiri yang luar biasa, ya kan? Ya kita patut berbangga, ya kan? Kita patut bersyukur. Ya, nggak ada yang lebih dari kita semua di sini. Biarpun Pagem, ya kan? Pagem juga kita semua di sini adalah anggota dari tubuh Kristus. Amin. Tapi Pagem yang dipercayakan menjadi gembala kita semua. Ya. Satu lagi Tuhan kasih itu kita buka tentang pokok anggur. Ini belum masuk ya ke perikop kita. Yohanes 15 ayat 5, 6 dan 7. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, stop dulu. Tuhan mengibaratkan itu Tuhan pokok anggur. Nah kita ranting-rantingnya. Jadi dua hal ini yang Tuhan kasih kemarin. Hidup bersama itu dasarnya itu Tuhan. Dasarnya itu Kristus. Tuhan ibaratkan pribadinya dia adalah pokok anggur. Kita ranting yang cuma dicangkokkan. Gak ada yang istimewa. Kita bisa berbuah bagaimana kalau kita gak pernah nancap di pokok anggur. Tinggal melekat di Tuhan. Berbuah itu untuk Tuhan nikmati, bukan karunia. Di sini semua orang kita punya karunia, semuanya, nggak ada yang nggak punya, ya. Kita punya karunia masing-masing, hanya nggak pernah nanya sama Tuhan. Karunia itu kan banyak. Di 1 Korintus 12, ya, rupa-rupa karunia. Ada karunia iman, ada karunia pengetahuan, ada karunia hikmat. Mungkin salah satu gitu loh. Jadi jangan berpikiran bahwa oh itu dia punya karunia nubuatan. Oh kalau aku kan gak ada gitu loh. Jadi aku gak punya karunia, enggak. Semuanya kita punya karunia. Yang pertama karunia keselamatan yang Tuhan sudah kasih buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita ranting yang melekat di pokok anggur. Tuhan pokok anggur sebagai dasar, sebagai pokok. Kita nggak bisa bergantung dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Nggak ada yang lebih, ya. Nggak ada yang patut dibanggakan lagi. Semua karena Tuhan. Kita bisa hidup semua karena Tuhan. Sampai detik ini, semua karena Tuhan. Ayat selanjutnya, 6 dan 7. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lanjut.
7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Kita mau minta kepada Tuhan, tapi kalau kita nggak pernah tinggal sama Tuhan, ya bagaimana kita mau dapatkan? Mau usaha jungkir balik bagaimanapun. Kalau kita tidak pernah tinggal dalam Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, nggak akan. Karena ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan sendiri. Ya. Setiap ranting yang berbuah, Tuhan bilang dibersihkan. Jadi kalau mengalami perjuangan hidup, pergumulan hidup, jangan pernah mengeluh. Justru Tuhan lagi pingin kita semakin berbuah. Berbuah. Karena kalau kita mengeluh, kita udah meragukan Tuhan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Semakin dibersihkan Tuhan. Kalau enggak berbuah, dipotong. Kasihan, ya. Kita berjuang sekian lama, tapi kita cuma berdaun banyak. Pengajaran di sini luar biasa. Bapak Gembala Tuhan kasih karunia untuk mengajarkan kita udah luar biasa banyaknya. Seharusnya kita semua udah berbuah. Dan seharusnya kita semua itu dinikmati oleh Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkatnya dimanapun kita berada. Amin. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita masuk. Apa yang kita lakukan dalam kita hidup bersama dan bersatu? Kita akan buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nanti baca pelan-pelan ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, lanjut. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi poin yang pertama, apa yang kita lakukan dalam kita hidup bersama dan bersatu sebagai anggota tubuh Kristus? Kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran Kristus? Apa yang ada dalam Kristus? Ya. Yang pertama, kalau kita baca perikop ini dari Filipi 2 ini ayat 5 sampai 8, Tuhan mau fokus itu untuk keselamatan jiwa, keselamatan manusia. Ya. Apakah pikiran dan perasaan Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing? Apa ada kerinduan di hati kita semua bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal pribadi Kristus itu sendiri? Nggak usah jauh-jauh, keluarga kita. Ada nggak doa buat semua keluarga kita, ya pasangan kita yang masih mungkin kadang dalam tanda petik masih lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Orang tua kita masing-masing boleh merenungkan. Dalam firman Tuhan ini, pikiran perasaan Tuhan itu bagaimana dia memenangkan. Ya, dia turun dari surga kemuliaannya, dia tinggalkan semuanya, menjadi seorang manusia. Untuk apa? Supaya sama dengan manusia, untuk mengganti
hukuman yang seharusnya manusia terima ditaruh semua dalam pribadi Yesus. Itu pikiran dan perasaan Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi pikiran kita semua, perasaan kita semua, kerinduan kita semua. Bagaimana ada doa buat keluarga, buat kota tempat tinggal kita sendiri, lingkungan kita. Ada enggak kita doain tetangga kita? Enggak sekedar loh Tuhan kasih kita ada di suatu tempat. Kayak Pak Yogo dan keluarga dikasih di Jonggol. Ya kan? Dari kapan mau pindah, enggak pindah-pindah kan Bu? Iya. Karena ada maksud Tuhan di situ. Ya. Coba kalau kita semua satu tempat, ya kan? Kata Rizka. Cuma doa di situ doang. Tapi kan kita ada di Lipo Cikarang, Oya dan keluarga. Ada yang di Tangerang, ya kan? Ada yang di Poris, di Bekasi, di Jakarta, di mana-mana nih CG ada. Ada maksud Tuhan. Kita doain tetangga-tetangga kita. Jangan kalau tetangganya bikin kesel, malas deh. Ya kan? Malah diceritain lagi, aduh. Ya kan? Doain, ya kan? Kalau dia bikin kesel ya mungkin dia lagi, jiwanya lagi sakit, doain. Ya kan? Doain. Doain juga orang-orang yang jauh, jiwa-jiwa yang jauh. Kayak Bapak Gembala dan Ibu Gembala kemarin sampai di Perancis, ya kan? Ada 2 kota yang didoain. Terus pernah juga keliling Tuhan suruh untuk doakan Jabodetabek. Kita doain. Kita ada untuk jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Jangan cuma maunya kita doain. Tapi kita lihat pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan mau datang karena untuk menyelamatkan manusia. Biar kita juga punya kerinduan yang sama seperti Tuhan. Punya pikiran dan perasaan yang sama. Agar semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Kemarin tanggal 7 Sabtu ya, om saya berpulang. Tanggal 8 itu Tuhan kasih lagi. Tuhan bilang begini, hidup bersama bagaimana kita membawa jiwa-jiwa baginya, bagi Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan. Dalam doa, perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita jadi bikin orang nggak mau kenal Kristus. Ya, dia ajak gereja kayak gitu. Ya kan? Tapi ketika kita mempermuliakan, kita karakter kita baik, perbuatan kita baik, orang bilang, itu orang Kristen loh. Yang bangga siapa? Bapak di surga. Langsung Bapak di surga bilang sama pendakwa kita, tuh lihat dong anak gua. Ya kan? Pasti Bapak tersenyum. Karena perbuatan kita, buah yang kita hasilkan, itu manis di hadapan Bapa. Jangan pura-pura tahu, kata orang Manado bilang, ya. Udah salah pura-pura lagi. Ya kan? Kayak cerita dosen saya zaman dulu, lagi di Australia, kakinya dia di atas kakinya bule, bule colek. Langsung dia ini gitu loh. Kalau bule kan kalau ini I'm sorry langsung gitu kan. Ini nggak nyadar gitu loh. Kita harus menyadari kita ini surat terbukanya Tuhan. Ya kan? Kita menampilkan Kristus dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ya. Kita menjadi hal yang membuat
Tuhan idam-idamkan. Tuhan ngelihat semua pergerakan kita, nggak ada yang tersembunyi. Amin. Yang kedua, apa yang ada dalam Kristus? Kita buka Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Stop. Dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu apa sih? Petunjuk, ya, arahan, teguran, itu nasihat. Kita ditegur, dinasihati, tanda kita itu dikasihi orang, ya enggak? Bukan orang memusuhi kita. Jadi jangan ketika ditegur, kita jadi antipati sama orangnya, jangan. Banyak orang Kristen ngambek, ya, nggak mau datang gereja. Pas dapat teguran yang keras lewat firman Tuhan, nggak mau gereja di situ lagi, mau pindah gereja yang lain, yang sedap didengar telinga. Jangan seperti itu. Ya, ada yang sampai tersinggung, ya, marah-marah sama Pak Gema. Ya, ini pasti nyinggung gue deh. Tapi kalau kita tersinggung karena firman Tuhan, harusnya kita koreksi diri ya. Nah, saya pernah waktu itu juga ngalamin. Saya terkoreksi, bukan tersinggung, terkoreksi karena firman Tuhan. Tuhan ampuni aku, ampuni aku. BFF ngomong, ambil HP, minta maaf, langsung. Dan 3 kali, saya nggak mau ambil HP, tapi Tuhan suruh, minta maaf. Waktu kasusnya saya sama anakku Hizkia, saya ajak dia gereja. Roh Kudus mengingatkan, ketika firman disampaikan, saya terkoreksi di situ. Saya nangis sama Tuhan, minta ampun. Ya, kadang orang itu tersinggung juga ketika firman Tuhan itu berkenaan dengan dosa, dia tersinggung, ya kan? Coba kita buka Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Lanjut. 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita ditegur, dinasihati, itu tanda kita memang disayang sama orang, ya enggak? Ini kalau mau makan udah salah, ada kesalahan, kita enggak ditegur, apa dibilang? Kayak musuh kan, ya kan? Seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, padahal udah tahu salah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kita dikasih, jadi jangan memusuhi orang yang menegur kita, yang menasehati kita. Berikut lagi Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, ini sebagai kewajiban, baik kalau kita merasa bahwa kita yang lebih rohani, ada yang salah, tegur dengan roh lemah lembut. Jangan udah dia salah, kita juga spanning juga, sama-sama
sama-sama beradu. Jangan roh lemah lembut. Kadang memang susah ya. Susah gitu kalau kita lagi kasih tahu, lagi tegur terus orangnya balas juga gitu loh kan. Kadang kita juga terbakar untuk ngomong juga gitu loh, keras juga gitu loh. Tapi Tuhan bilang di sini, ya, roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya kan? Itu kita lagi dicobai itu. Kalau kita merasa kita udah dewasa secara rohani, ya kan? Bukan anak-anak lagi kan di sini semua. Udah dewasa kan? Ya dong. Udah berapa tahun ikut Tuhan masa belum dewasa? Ya. Kita harus kasih tahu, tegur. Karena di kitab Yeskiel kan, itu Tuhan bilang, kalau tahu saudara kita salah, kita nggak tegur, Tuhan panggil dia, Tuhan tuntut pertanggungjawaban jiwanya dia ke kita. Wow, ya kan? Hati-hati. Jangan dibiarin. Kasih tahu, tapi dengan itu roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Minta proteksi Tuhan. Minta hikmatnya Tuhan untuk kita berbicara kepada orang yang salah. Harus kasih tahu, tetap kasih tahu, tapi dengan penuh kasih. Ya, karena kita semua terbatas ya, waktunya terbatas sama Tuhan. Kita nggak tahu juga orang yang salah gitu terus kita biarin, ya kan? Takutnya kita nggak ada kesempatan untuk nyampein, udah dipanggil Tuhan atau dia, ya kan? Kita terbatas. Nah, kalau Tuhan menegur, jika Tuhan menegur kesalahan kita atau dosa yang telah kita perbuat, seharusnya kita bersyukur. Kita introspeksi diri, ya. Karena teguran Tuhan itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Terkadang memang teguran Tuhan itu keras dan menyakitkan kita. Tapi tujuannya Tuhan ingin mendidik kita dan membawa kita itu semakin dekat kepadanya. Kita buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Lanjut. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jadi miliki respon yang benar. Saat kita ditegur Tuhan, jangan berontak. Karena teguran Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita memohon pengampunannya. Ya, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Karena Tuhan pasti menyatakan kasih-Nya dan Dia pasti memulihkan kita. Teguran Tuhan itu mengoreksi kita masing-masing ya. Mengoreksi kita dan membuat kita itu akan semakin peka dengan keadaan rohani. Ya. Jangan berontak di hadapan Tuhan. Yang berikutnya dari Filipi 2 ayat 1 lagi. Jadi dalam Kristus itu ada nasihat, yang kedua ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih. Penghiburan kasih di sini adalah kata-kata yang membangun dan meneduhkan. Ya, kata-kata kasih, kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang baik itu. Kita buka Matius 12 ayat 35 sampai 37.
Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oke, stop dulu. Ya. Jadi kalau memakan dikatakan di sini kan kalau orang yang baik itu pasti yang keluar dari kata-katanya itu pasti yang baik. Kalau orang jahat pasti ada kata-kata yang jahat. Kata-kata yang jahat itu kayak gimana sih? Kata-kata makian ya. Kata-kata sumpah serapah. Kata-kata negatif. Kalau kita merasa kita ini anak Tuhan loh. Bapak kita itu Bapak yang terbaik. Berarti seharusnya karakter Bapak itu ada dalam diri kita. Seharusnya kita juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun. Ya, yang susah harus dihiburkan, ya enggak? Jangan lihat ketika ada yang orang yang susah, ya kan? Kita ngomong, syukurin dia, ya enggak? Syukurin dia susah. Apalagi kalau memakan orang itu negur kita terus kita nggak terima gitu kok. Pas dia kena masalah, kita langsung bilang, Tuhan balas dia. Emang Tuhan sejahat itu? Kadang kan kita gitu ya. Ini kita difitnah nih, padahal kita nggak lakukan, terus kita mau membela diri. Tiba-tiba kita dengar gitu loh kan. Saya pernah ngalamin, saya nggak terima, karena saya nggak lakukan itu. Waktu dulu masih belum menikah, saya samperin orangnya. Saya sama almarhum tante saya, Ibu Milda Korimanopo. Saya samperin orangnya. Pas datang ketemu papanya doang. Saya cerita lah. Saya begini. Puji Tuhan, bapaknya itu tahu saya gitu loh. Ya saya mau membela diri. Ketemu lagi ada tetangga depannya bilang, iya kamu harus jelasin ke orangnya. Kenapa dia ngomong seperti itu. Kita nggak terima gitu loh. Tapi ketika saya datang di kaki Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Saya cuma angkat tangan, saya bilang, Bapak aku serahkan. Nah suami saya tahu, jadi kita jadi doa ya Pak. Kita doa orangnya. 3 bulan kemudian, maaf dia sakit, tapi bukan karena itu ya. Saya enggak, maksudnya syukurin dia sakit gitu loh. Tadi ngomongin saya, enggak. Adanya ngomong, Kak minta minyak urapan dong. Dulu di gereja lama kan kita sering tuh banyak minyak urapan dikasih ya. Jadi saya kasih gitu, tapi kami doa. Saya dirubah sama Tuhan. Bukan untuk mensyukuri kemalangan orang yang menyakiti hati kita. Saya doa. Puji Tuhan dia sembuh kanker. Tapi adanya ngomong bilang, jadi kami sempat ketemu, saya udah enggak, kenapa lu ngomong gitu? Enggak. Saya ketemu, saya cuma bilang, Kak sehat-sehat ya. Terus adanya ngomong, ini nih, kata dokter, kalau dia ngerokok lagi, dia pasti dead. Kata gitu. Saya bilang, ya kasihan. Jadi apa, kasihan ya gitu loh. Semua bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang mengubah kita semua. Ketika ngelihat ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih ada yang bikin kita kesal, ya nggak jauh-jauh kan, pasti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kayak Tante Ida, nggak jauh-jauh Tante Ida dibentuk paling sama Intan, Intan juga, nggak jauh-jauh pasti Tante Ida, ya enggak. Saya suami, anak-anak, bilang nangis. Tapi nangis di kaki Tuhan. Karena kita gak punya kuasa untuk mengubah orang-orang di sekitar kita. Cuma Tuhan yang sanggup. Ketika kita bawa di kaki Tuhan, pasti semuanya beres. Tapi waktunya Tuhan ya, bukan waktu kita. Kalau kita juga gak ada pergumulan untuk doain orang-orang di sekitar kita, nyaman hidupnya.
Ya, kayak Bunda Yuli, pasti ada pergumulannya Bun. Ya, kalau semua sudah beres, waduh, nyantai. Ya kan, kadang kita terlena. Tapi karena ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita doakan. Pasti kita masih berjuang sampai akhir. Biar kita bisa berkemenangan. Amin. Jadi memang ada orang-orang begitu ya, orang-orang tertentu kalau memang ada yang kena masalah, dia bilang syukurin. Kita di sini jangan pernah, ya. Malah kita di sini puji Tuhan, kita saling menopang, mendoakan. Ketika ada yang berbeban berat, taruh di itu jadi doa kita bersama. Kita kadang bisa nangis sama Tuhan, cerita ya, kasihan dia Tuhan, tolong dia Tuhan. Ada empati, ada belas kasihan Tuhan. Ini salah satu yang Tuhan kasih. Karena gini, kalau orang yang bikin kita kesal, ya, terus kita terpancing juga dengan kesal. Maaf kata, ketika dia pulang dia bilang, Tuhan, ampuni tadi ya Tuhan, aku sudah bikin kesal pagem Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Atau ampuni aku Tuhan, tadi aku udah bikin kesal Bu Fitri. Dia beres sama Tuhan. Nah kita yang disakiti, oh kita kesel bawa-bawa terus. Kita bermasalah. Iya, karena kita enggak membereskan diri. Kalau ada yang bikin kesal kita doa, minta ampun sama Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan, bersihkan pikiranku, aku mengasihi dia, sebutin namanya. Ini yang aku lakukan. Kalau ada yang gak enak di hatiku, aku bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku, aku mengasihi dia, aku sebutin namanya, lengkap-lengkap. Dengan kasih-Mu Tuhan. Karena kalau kasih kita kan punya tuntutan ya enggak? Kasih kita manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan aku mengasihi dia dengan kasih-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kita beres. Kalau dia kita enggak tahu, tapi kita doain. Agar dia menjadi pribadi yang enggak selalu bikin dalam tanda petik, bikin kesal orang. Bikin dalam tanda petik onar. Karena seringkali kan Pak Gem bilang kadang Tuhan tempatkan orang-orang aneh di sekitar kita. Ya untuk membentuk kita. Jangan kita doa, Tuhan singkirkan jauh-jauh orang aneh ini dari kehidupan saya. Kalau itu yang pasangan kita masa singkirin jauh-jauh. Doa dengan sungguh, beresin hati, kita diajarkan luar biasa di sini. Amin. Yang ketiga, yang berikutnya, saya nggak tahu ini ketiga apa keberapa. Dalam Kristus itu dari Filipi, buka lagi Filipi 2 ayat 1, ada persekutuan roh. Ya, tadi sudah ya nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Bersekutu di dalam roh bersama roh Tuhan seperti yang kita lakukan di sini. Jadi bukan persekutuan doa ya kan, tapi persekutuan roh Kristus. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman yang kita harus dengar, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Tuhan bilang, coba kita buka Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa
dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, persekutuan roh itu berarti bersekutu bersama roh Tuhan, bersama Tuhan. Ya, di sini di firman Tuhan bilang kalau tidak bersama Tuhan itu pasti terpecah-pecahkan, ya tercerai-berai. Jadi kita harus bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Disitulah kemenangan kita. Ini Tuhan yang ngomong, siapa tidak bersama aku berarti melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku berarti mencerai-beraikan. Kita harus bersekutu, persekutuan roh bersama, ya sekutu berarti bersama Tuhan. Sekutu roh, persekutuan roh bersama Tuhan. Yang berikutnya, dalam Kristus kita balik lagi Filipi 2 ayat 1, ada kasih mesra. Kasih mesra, perasaan kasih yang lebih dalam bukan hanya kata-kata, tapi lebih ke tindakan. Ya, kayak suami ke istri, istri ke suami, ya sebaliknya ya, gitu. Terus dari orang tua ke anak, anak juga ke orang tua, ya. Kalau orang tua ke anak itu apa? Teladan. Ya. Kasih mesra, teladan yang baik. Itu yang akan menjadi contoh. Anak-anak akan melakukan juga gitu loh. Lihat papa mamanya. Coba kalau ketemu lihat papa mamanya berantem dua-duanya. Ya kan? Anaknya bingung lihatnya. Ini keluarga atau gelanggang? Itu tinju. Gelanggang samudra kata Bugam. Ya. Bingung anaknya. Kasih mesra, kasih orang tua ke anak, teladan yang baik. Kita bilang anak jangan merokok. Nah kita sendiri aja merokok. Kadang orang tua gitu, mandi ya. Nggak tahu mamanya belum mandi. Ya, saya juga kadang gitu. Mandi, mamanya belum mandi. Akhirnya saya buru-buru mandi dulu. Tadi mandi duluan. Papa dulu ya. Jadi kita harus kasih teladan, ya. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi teladan yang baik. Kalau kita bilang, kamu harus mengasihi orang tua. Nah kita ke mama papa kita nggak seperti itu, ya. Gimana? Mana teladannya? Kalau kita bisa ngomong seperti ini, kita lakukan juga. Sama-sama kita belajar, amin. Kita ditegur untuk kita terkoreksi, untuk semakin mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Kasih mesra itu juga berbagi dengan orang lain. Apa yang ada kita bisa bagi. Saya beberapa waktu yang lalu itu dapat yang Tuhan kasih berbagi dari 5 roti sama 2 ikan. Ketika diberikan ke Tuhan, itu menjadi berkat yang berlimpah. Ketika naik dengan ucapan syukur. Kadang kita juga mikir ya, kalau aku bagi, ntar buat aku gimana ya? Kadang kita masih jalan seperti itu ya. Biar kita mau belajar. 5 roti 2 ikan aku dapat. Dikasih ke Tuhan, itu menjadi pelipat gandaan. Ketika kita bersyukur, kita angkat, kita bawa di hadapan Tuhan. Apa yang ada pada kita mau bagi, bukan hanya soal materi. Waktu.
Karena saya ada di kitchen set, saya juga mengingatkan teman-teman di kitchen set. Schedule kita untuk kita berbagi. Ada pengorbanan waktu kita. Pelayanan itu bukan punya saya, pelayanan itu punya Tuhan. Mengorbankan waktu, itu berbagi loh. Kalau pelayanan tanpa pengorbanan, baru kemarin khotbahnya. Pelayanan itu pengorbanan. Biarlah kita mau setia melakukannya. Membantu orang lain untuk berkembang dan berfungsi juga dengan baik itu adalah kasih mesra juga. Supaya orangnya lebih berkembang, ya kan? Menciptakan lingkungan juga yang aman, itu juga salah satu dari tindakan kasih mesra, ya. Bukan cuma kata-kata, tapi tindakan. Kebayang gak kalau kita buat onar, ya kan? Di apartemen kita buat ribut, wah. Mana kasihnya? Orang jadi lihat gitu, wih kok orang Kristen kayak gitu ya? Yang berikutnya, tetap di, oke. Belas kasihan. Belas kasihan ini mengasihi dengan kasih Tuhan. Kalau kita masih kurang dengan kasih, kita minta kepada sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita diperhadapkan. Ini sifat Tuhan loh. Tuhan melihat itu, belas kasihnya muncul. Ada enggak di diri kita? Melihat penderitaan orang lain, melihat kehidupan orang lain yang jauh dari Tuhan. Kita minta kepada sumber kasih itu sendiri, yaitu Bapa. Supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang benar. Bukan pura-pura, ya kan? Di Korintus, kasih itu jangan pura-pura. Jangan supaya dilihatin orang lain, enggak. Tapi benar-benar tulus dari hati kita yang terdalam, karena saya percaya itu karena Roh Kudus yang beracara dalam hati kita. Kita punya empati ke orang lain, tidak pasif. Ketika lihat orang lain susah, kita memberi, jangan sampai orang lain tahu. Biar Bapak yang tahu. Lebih enak mana? Dapat upah manusia apa upah yang dari Bapa? Dari Bapa, ya enggak? Kita memberi, kita setuju. Pus. Ya. Dia akan bersuka cita kepada Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Engkau udah kirim orang ini. Yang kedua, bagaimana kehidupan bersama itu kita harus kehidupan bersama dan bersatu dalam Kristus. Kita harus merendahkan diri dan taat pada kehendaknya. Coba dibaca lagi Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Tidak ada yang patut kita sombongkan, tidak ada yang patut yang kita banggakan dalam kehidupan kita, karena semua yang kita miliki, semua yang ada dalam hidup kita itu semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan kasih buat kita.
Malahan Bapa, dia raja di atas segala raja, dia tinggalin semuanya demi keselamatan. Dia taat, merendahkan dirinya sebagai seorang manusia agar semua manusia itu diselamatkan. Padahal raja di atas segala raja. Nah, kita apa? Apa yang kita mau banggakan? Apa karena kita kaya? Apa karena kita kuliah tinggi? Apa karena kita backingannya kuat? Gak ada yang kita bisa banggakan. Gak ada yang kita bisa sombongkan. Semua Tuhan percayakan dan Tuhan bisa ambil kapan aja. Karena Tuhan bilang, aku menentang orang yang congkak. Tapi aku mengasihi orang yang rendah hati. Kalau Tuhan ambil semua, apa kita jadinya? Semua itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita mau bermegah, kata firman Tuhan, bermegahlah ketika kita mendapatkan Kristus. Jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki. Kadang ada joke, lihat dong istri gue dong cantik. Suami gue dong ganteng. Semua karena Tuhan. Ya kan? Tua-tua juga keriput. Tua-tua juga nanti peot. Ya enggak? Apapun yang kita miliki. Ya kan? Enggak ada yang bisa kita bawa kok. Kita mau berjuang apapun juga. Emang kita mau bawa apa? Apa yang ada pada kita sekarang ini syukurin. Bersyukur. Kan Tuhan bilang apa? Cukup ada makanan, cukup, minuman cukup, pakaian cukup. Yang lain-lain itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Kalau ada berlebih, kita untuk berbagi. Ya. Kita berjuang buat apa? Untuk bagaimana hidup kita berkenan di hati Tuhan. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita berkat. Usaha kita bangun pagi-pagi, apapun yang kita lakukan, kalau kita jauh dari Tuhan, semua sia-sia. Kata pengkhotbah, semua sia-sia. Mari bangun kerohanian kita dengan Tuhan. Karena cuma bersama dengan Tuhan, kita akan mampu menjalani hidup kita. Best friend forever-nya kita itu Roh Kudus, ada dalam hati kita. Roh Kudus tuntun kita untuk mengerti kehendaknya. Bagaimana kita menjalani hidup kita, menyatu terus, ya kan? Diingatin Bapak Gembala, cuma apa? Firman, ya, keintiman dengan Tuhan. Di situ kita akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Udah ada ini, ya cukup. Bersyukur. Tuhan terima kasih, aku punya istri, aku punya suami, anak-anak, rumah tanggaku baik, aku sekolahnya baik Tuhan, aku punya mama papa yang baik, aku punya keluarga yang baik Tuhan, aku bersyukur. Apa yang menjadi kerinduan pribadi lepas pribadi, nyatakan dalam doa dan permohonan sama Tuhan. Kalau belum dapat, belum diberi, jangan ngambek, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah.
Jujur sama Tuhan. Ya. Seneng gak kalau kita punya sahabat jujur? Punya, ya kayak suami istri ya kan, seneng ya Bu Gem? Kalau Pak Gem jujur, Pak Gem juga senang kalau Bu Gem jujur. Bu Fitri ya enggak? Senang kan kalau Pak Yogo jujur? Senang, emang. Senang. Dapat duitnya berapa gitu, jujur ya. Itu lebih pertama. Ya kan? Jangan disembunyiin. 500, 300 aja bilang mama. 200 simpen. Jujur. Sama Bapak di surga juga gitu, jujur. Kasih tahu. Bapak, aku ini kesel sama si itu tuh Bapak. Tapi Bapak bilang, jangan balas jahat dengan jahat. Iya deh Bapak, aku mau melakukan kehendak-Mu. Jujur. Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu, tapi Tuhan pingin itu tidak ada rahasia di antara kita dengan Tuhan. Jujur apa adanya. Ya. Anak-anak muda, ya. Si Kaleb senyum. Ya. Bersekolah, ya, berstudi dengan baik. Pakai masa muda dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terus merendahkan diri. Kita taat, apa yang Roh Kudus kasih tahu, taat, lakukan. Jangan dicuekin. Jangan sampai Roh Kudus pergi, kita nggak tahu. Karena kita sering kali cuekin Tuhan. Ingat Tuhan nggak pernah cuekin kita. Tuhan sayang kita lebih dari apapun. Kasih-Nya sempurna bagi kita saat kita masih berdosa. Bawa seluruh hidup kita sungguh-sungguh. Apa yang boleh sudah Tuhan sampaikan, ya kita lakukan. Kita mau setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan terus ubah kita dan firman-Nya terus akan mengarahkan kita. Apa yang mau, apa yang ingin Dia mau kita kerjakan. Kita mau lakukan dengan taat, dengan setia. Amin. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Bawa kami untuk menyadari bahwa Engkaulah dasar, Engkaulah pondasi dari kehidupan bersama dan bersatu itu Tuhan. Karena kami gak akan bisa buat apa-apa kalau kami tidak menyatu dengan-Mu, tidak bersama dengan-Mu. Karena ketika kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, di situ kami akan berbuah dan buahnya akan selalu Engkau nikmati. Dan biarlah buahnya itu manis dan indah di hadapan-Mu. Bawa kami Tuhan tuh harus memiliki perasaan seperti perasaan-Mu. Bawa kami Tuhan Yesus untuk hidup bersama, untuk saling membangun, saling menasihati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada persekutuan roh dalam kehidupan kami bersama, ada kasih mesra, ada belas kasihan Tuhan. Semua yang ada dalam-Mu, Kristus Yesus itu menyatu dalam kami Tuhan. Bawa kami untuk terus merendahkan diri kami, bahkan taat. Untuk kami mengerti kehendak-Mu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kami lakukan.
Jangan biarkan kami melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hati kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan selalu menjadi sahabat-Mu. Sahabat sejatimu Bapa. Engkau koreksi kami semua Tuhan, tempat ini kalau ada yang sudah jauh daripada Tuhan. Bapa tarik dalam nama Tuhan Yesus. Tarik semakin dekat kepadamu Tuhan. Roh Kudus ambil alih. Engkau menerobos kami semua Tuhan. Jamah semuanya Tuhan. Bawa kami untuk semakin mendekat kepadamu Tuhan. Menyatu denganmu. Sebagai sumber, sebagai dasar kehidupan bersama dan bersatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran ini bagi hati kami Tuhan. Apa yang sudah Tuhan sampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang beracara, Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berdaulat bagi kami semua, mengajarkan kami Tuhan, terus sehingga kami Tuhan Yesus semakin berakar dalam, kami semakin berpedoman Tuhan, bertambah teguh dalam iman kami kepadamu, dan biarlah hidup kami selalu melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami selesai Bapa. Roh-Mu yang kudus bekerja terus. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami laskan doa ini dan kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin.